Hujan turun deras di malam Jumat Kliwon ketika suara rebana dan doa berkumandang dari pondok pesantren Al-Muhibbin, sebuah pesantren tua yang terletak di lereng gunung di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Malam itu adalah malam istimewa bagi Kyai Fahrul, pemimpin pesantren muda yang dikenal karismatik dan ahli ilmu hikmah. Ia akan melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita misterius yang ia temui di hutan beberapa pekan lalu, saat dirinya sedang bertapa dan mencari ilham spiritual. Kisah pertemuan itu tak masuk akal. Kyai Fahrul tersesat ketika ia sedang menyepi di tengah hutan Watu Geni. Saat malam mulai larut, ia melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di tepi sungai kecil. Wajahnya pucat tapi cantik luar biasa. Matanya hitam pekat dan tak berkedip, tapi justru itulah yang membuat Kyai Fahrul merasa tak bisa mengalihkan pandang. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sari. Ia mengatakan dirinya adalah yatim piatu yang tinggal jauh dari peradaban. Meski awalnya ragu, Kyai Fahrul merasa ada ketenangan luar biasa saat berbicara dengannya. Sari tahu banyak tentang kitab kuno, bahkan menanyakan ayat-ayat tertentu seolah pernah membaca langsung dari sumber aslinya. Beberapa hari kemudian, Sari datang ke pesantren. Ia datang sendirian, berjalan tanpa alas kaki dari arah hutan. Para santri geger. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya. Tapi ketika Kyai Fahrul memperkenalkannya sebagai calon istrinya, semua diam. Tak ada yang berani membantah kehendak Kyai. Terlebih, ketika Sari berbicara, suaranya lembut tapi penuh karisma. Bahkan Bunyai Halimah, ibunda Kyai Fahrul yang sudah sepuh dan dikenal waskita, hanya bisa menatap tajam ke arah Sari malam itu. Kau tahu, anakku, perempuan ini bukan dari dunia kita, bisik Bunyai ke Fahrul malam sebelum akad. Tapi Kyai Fahrul hanya tersenyum, menganggap itu firasat tua dari ibunya yang sering terlalu sensitif terhadap hal gaib. Malam akad nikah tiba. Tak ada keluarganya Sari. Tak ada wali. Tapi anehnya, seorang kakek berjubah putih tiba-tiba datang dan menjadi walinya. Ia hanya berkata pendek, "Aku mewakili darahnya." Suasana menjadi dingin seketika. Angin berdesir masuk ke dalam masjid meski semua jendela tertutup. Akad berjalan lancar, tapi ketika lafaz ijab kabul selesai, terdengar suara lolongan panjang dari kejauhan, seperti suara anjing atau serigala. Beberapa santri saling pandang. Pak Kasan, penjaga pesantren yang sudah puluhan tahun tinggal di situ, berkata pelan, "Itu bukan suara anjing biasa, Kyai, itu tangis gaib." Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di pesantren. Lampu sering mati saat Sari lewat. Air wudhu tiba-tiba menghitam. Suara gamelan terdengar dari arah hutan saat malam tiba. Tapi Sari selalu tampak tenang, bahkan semakin rajin membantu kegiatan santri. Ia hafal doa-doa panjang, mampu mengobati santri yang kesurupan, dan berbicara dengan hewan-hewan kecil seperti kucing dan burung. Para santri mulai bimbang. Sebagian menganggap Sari adalah anugerah dari langit, sebagian lagi mulai takut. Salah satu santri bernama Habib mulai curiga. Suatu malam, ia melihat Sari berdiri di bawah pohon waru tua, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, dan matanya memancarkan cahaya hijau. Habib menceritakan hal itu ke teman dekatnya, Ustadz Lutfi, pengajar tafsir. Tapi Ustadz Lutfi malah menamparnya. "Jangan fitnah istri Kyai. Itu dosa besar." Meski begitu, kecurigaan terus bertambah. Apalagi saat Bunyai Halimah tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengigau sambil menyebut satu nama berkali-kali. "Sri, Sri, kembalikan, kembalikan." Nisa, seorang santriwati yang sering membantu di dapur, merasa ada hawa aneh setiap kali berdekatan dengan Sari. Hawa badannya dingin seperti batu. Dan matanya, seperti tidak berkedip bahkan saat bicara. Ujar Nisa pada teman sekamarnya. Suatu malam, Nisa mencoba mengintip kamar Kyai Fahrul dan Sari dari lubang kecil di dinding kayu. Tapi ia langsung pingsan. Esok paginya ia ditemukan mengigau sambil menangis dan matanya memerah. Semenjak itu, satu persatu penghuni pondok mulai mengalami kejadian janggal. Anak-anak kecil menangis tiap malam. Hewan ternak mati mendadak. Bahkan kitab suci di musola jatuh tanpa sebab. Habib yang makin resah akhirnya nekat pergi ke Gunung Cinde untuk menemui Kyai Maruf, guru spiritual yang dikenal bisa melihat tabir gaib. Ketika Habib menyebut nama Sari, wajah Kyai Maruf langsung berubah. "Kau gila? Itu bukan manusia, Nak."
Kau harus selamatkan pesantrenmu. Habib gemetar. Dan malam itu, angin dari arah hutan Watu Geni bertiup kencang. Seolah ada sesuatu yang murka karena rahasianya mulai terbongkar. Hujan deras kembali mengguyur tanah Ponorogo saat malam ketujuh pernikahan Kiai Fahrul dan Sari. Di malam itu pula, petaka mulai terasa nyata. Tak ada satupun lampu pesantren yang bisa menyala, meskipun genset telah dinyalakan. Seluruh santri berkumpul dalam kegelapan di aula, berzikir pelan sambil menahan rasa mual yang datang entah dari mana. Bau busuk seperti daging membusuk tercium dari arah barat. Dari dekat dapur tempat pertama kali Nisa merasa hawa dingin menempel di kulitnya. Para santri terdiam, termasuk Habib. Ia menatap ke arah dapur gelap dengan jantung berdetak cepat. Ia ingat ucapan Kiai Maruf dari Gunung Cinde. Jangan biarkan dia berada di bawah atap rumah manusia lebih dari 7 malam, atau jiwanya akan menyatu dengan dunia ini. Habib mencoba menepis firasat itu, tapi hatinya tetap gelisah. Malam itu, tanpa izin siapapun, Habib mengajak 2 santri lainnya, Darlan dan Yusuf, pergi ke hutan Watu Geni. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul Sari. Mereka membawa lentera kecil dan 1 mushaf tua. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba melihat sesosok bayangan perempuan berdiri di balik semak, menghadap ke arah sungai. Ia mengenakan baju putih panjang yang berlumur tanah. Rambutnya menutupi wajah, dan kakinya tidak menjejak tanah. Habib langsung menarik tangan Darlan dan berbalik, tapi Yusuf tak bergeming. Itu dia tersenyum ke arahku, ujar Yusuf. Tapi saat Habib menoleh kembali, sosok itu sudah hilang. 3 hari kemudian, Yusuf jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, matanya terus memandangi satu titik di langit-langit kamar. Ia berkata pelan, ia memanggilku, ia tahu aku melihatnya. Setelah itu, ia mulai menulis huruf-huruf aneh di tembok dengan darah dari hidungnya sendiri. Sementara itu, di pesantren, Nisa menemukan benda aneh di lemari pakaian Sari. Sebuah kain hitam bertuliskan aksara kuno dan ikatan rambut manusia berwarna abu-abu, kaku seperti jerami. Saat hendak menyentuhnya, tangan Nisa langsung kaku, matanya membelalak, dan mulutnya bergetar seperti hendak berbicara tapi tak bisa. Butuh 5 santri perempuan untuk menolongnya dan menariknya menjauh dari kamar itu. Semenjak itu, satu persatu keanehan mulai muncul. Kambing pesantren melahirkan anak dengan mata 3. Kolam air wudhu berubah keruh dan mengeluarkan bau amis. Ustadz Lutfi yang selama ini membela Sari tiba-tiba mimisan setiap kali mendengar azan. Bahkan suara azan terdengar serak, seperti suara perempuan. Para pengurus pesantren mulai gelisah. Kiai Fahrul tetap bungkam. Ia masih yakin Sari adalah wanita istimewa yang diberi karunia oleh Allah. Tapi semua keyakinan itu mulai runtuh ketika ibunya, Bunyai Halimah, mendadak kerasukan di dalam kamar. Ia berteriak dengan suara laki-laki, "Kembalikan dia ke tempatnya. Kau bodoh, Fahrul. Kau sudah buka gerbang." Malam itu, Habib kembali ke kamar Kiai dan menyerahkan salinan kitab tua dari Kiai Maruf. Dalam kitab itu disebutkan nama makhluk, Sri Alas Geni, makhluk perempuan yang dikutuk ratusan tahun lalu karena menyesatkan 99 ulama dan meminum darah mereka untuk bertahan hidup. Ia dikurung oleh Kiai Raden Sulaiman dalam batang pohon Warumati. Tapi jika gerbang pohon dibuka oleh keturunan yang terikat cinta, kutukan itu akan kembali lepas. Dan siapa satu-satunya keturunan Kiai Sulaiman? Fahrul. Habib gemetar. Ia tahu ini bukan dongeng. Semua yang mereka alami adalah pertanda bahwa Sari bukan manusia biasa. Sementara itu, malam Jumat Legi kembali datang. Di dapur pesantren, Pak Kasan mendengar suara sendok beradu dengan piring, padahal tak ada seorang pun di sana. Ia masuk dan mendapati piring-piring bergerak sendiri, menari dalam lingkaran. Di atas meja, ada sepiring nasi tumpeng yang tak tahu dari mana asalnya, dan setangkai melati merah tergeletak di tengahnya. Ia pingsan di tempat. Keesokan harinya, 3 santri perempuan mengaku melihat Sari tidak berjalan di tanah, tapi melayang sejajar lantai saat menuju kamar. Ketika mereka mengintip dari balik jendela, Sari sedang berdiri membelakangi cermin, tapi tak ada bayangannya di dalam pantulan. Bahkan ketika cermin itu retak, Sari tetap tak bergerak, seperti tak sadar bahwa seluruh ruang menjadi gelap dan jam berdentang 12 kali padahal belum tengah malam. Semua menjadi puncak ketika Bunyai Halimah,
dalam kondisi sekarat, memanggil Fahrul dan berkata lirih, "Kembalikan dia, aku pernah melihat matanya, bukan mata manusia, dia datang dari luka, bukan cinta." Dan malam itu, Fahrul tak bisa tidur. Ia mulai ragu. Ia mulai berpikir, apakah benar semua ini cinta? Atau ada dendam yang disamar oleh kasih sayang? Sementara Sari duduk di sisi jendela, menatap hutan dengan senyum samar. "Tak ada yang abadi, bahkan tubuhmu, Fahrul. Tapi cintaku akan tinggal di dagingmu, sampai dunia pun membusuk." Setelah kejadian Bunyai Halimah kerasukan dan mengucapkan kalimat aneh sebelum wafat, suasana pesantren berubah drastis. Kamar Kiai Fahrul menjadi tempat yang dijauhi para santri. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara erangan pelan dari balik dindingnya setiap malam, seperti suara tangis seorang perempuan yang tertahan. Bukan hanya itu, beberapa kitab di perpustakaan pesantren ditemukan basah oleh air yang entah dari mana datangnya, dan setiap kali dibuka, halaman tengahnya telah berubah menjadi kosong. Suasana yang mencekam tak hanya terasa di malam hari. Pagi pun menjadi kelabu. Burung-burung yang biasanya berkicau di pohon beringin depan pesantren kini tak pernah terlihat lagi. Beberapa santri mengalami mimpi yang sama. Mereka berjalan di sebuah lorong gelap dengan suara gamelan di kejauhan, lalu menemukan kamar pengantin yang dipenuhi darah, dan di dalamnya ada wanita berjubah putih sedang duduk membelakangi mereka, menyisir rambut panjang dengan sisir dari tulang. Habib memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mencari Pak Kasan yang sejak malam ritual petaka itu tiba-tiba menghilang. Setelah menelusuri area sumur tua, ia menemukan kain sarung Pak Kasan tergantung di cabang pohon mangga, bersama pecahan kaca dan potongan bunga melati kering. Habib memanggil beberapa ustadz dan warga sekitar, lalu mereka menemukan jejak kaki manusia yang berakhir di batang pohon waru, pohon tempat pengurungan jalma alas geni dahulu dilakukan. Yang membuat bulu kuduk merinding, jejak kaki itu hanya searah, menuju pohon, tanpa kembali. Sementara itu, Kiai Fahrul semakin tertutup. Ia lebih sering menyendiri di dalam kamarnya, menolak bicara pada siapapun kecuali Sari. Para santri mulai khawatir, karena setiap kali Sari berjalan melewati lorong pesantren, lampu-lampu padam sendiri, dan bayangannya tidak pernah terlihat di lantai. Bahkan saat melintas di hadapan cermin besar dekat aula, hanya dinding yang tampak. Tak satu pun dari mereka berani menegurnya. Hingga suatu malam, ketika hujan mengguyur dengan derasnya dan suara petir menghantam menara pesantren, terjadi kejadian mengerikan. Seorang santri bernama Ilham ditemukan dalam keadaan menggantung di atas mimbar masjid, namun tali gantungnya tidak terikat ke atap, melainkan melayang di udara. Matanya terbuka lebar dan di dadanya tertulis kata, "Bisu," dengan darah. Semua santri panik. Polisi dipanggil. Tapi entah kenapa, semua bukti lenyap sebelum pagi. Bahkan jasad Ilham yang sempat disaksikan puluhan orang, hilang dari kamar jenazah tanpa jejak. Habib makin yakin bahwa pesantren kini telah dikuasai entitas yang bukan manusia. Ia membuka kembali kitab tua milik Kiai Maruf yang dulu pernah ia bawa dari Gunung Cinde. Di dalamnya tertulis satu bagian penting yang selama ini tak ia sadari. Jika jalma alas geni telah menyatu dengan lelaki dari keturunan yang sama dengan pengurung pertamanya, maka tubuh lelaki itu menjadi pintu. Bila pintu tidak ditutup dengan doa asal, dunia akan terganggu, waktu akan retak, dan roh-roh akan terjebak di antara dua dimensi. Habib menangis saat membaca itu. Ia sadar, Kiai Fahrul sedang dalam bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar gangguan jin. Ia sedang dimasuki, dijadikan media, bahkan kemungkinan akan ditumbalkan. Sementara itu, Nisa mulai merasakan hal-hal aneh. Ia merasa tubuhnya ringan, sering lupa waktu, dan lebih parah lagi, ia mulai melihat bayangan Sari bahkan ketika Sari tidak ada. Di kamar mandi, di antara jendela mushola, bahkan dalam air wudhu. Tapi Sari yang ia lihat bukan Sari yang mereka kenal. Wajahnya rusak separuh, matanya merah, mulutnya dipenuhi cacing, dan setiap kali Nisa melihatnya, sosok itu hanya berkata, "Akan tiba waktumu menggantikan aku." Suatu malam, Habib dan Nisa berdoa bersama di aula depan, lalu membaca ruqyah secara diam-diam untuk Kiai Fahrul. Namun belum sempat mereka selesaikan, angin kencang menyapu aula, membalik meja-meja, dan membuat Al-Quran terlempar dari rak ke lantai. Dari arah utara pesantren,
terdengar lolongan panjang seperti serigala, disusul suara perempuan menangis yang tak pernah terdengar sebelumnya. Saat mereka menoleh, Sari berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi ia berkata pelan, "Kalian tak bisa menghentikannya, karena kalian semua sudah di dalam." Habib mencoba melawan dengan melantunkan ayat kursi, namun mulutnya terkunci. Nisa pingsan. Beberapa santri yang melihat kejadian itu lari ketakutan. Dan malam itu, tak ada satupun azan yang berkumandang di pesantren. Keesokan paginya, Pak Kasan muncul di depan gerbang pesantren dalam keadaan lusuh dan kotor. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin sambil membaca surah Yasin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berkata lirih. Ia belum utuh, tapi gerbangnya sudah terbuka. Ketika ditanya siapa yang membuka gerbang, Pak Kasan hanya menunjuk ke arah kamar Kiai Fahrul. Dan di kamar itu, ditemukan sobekan kain kafan, bunga kantil kering, dan satu botol kecil berisi darah yang tertulis nama Fahrul Raden bin Sulaiman. Habib menangis. Ia sadar, Sari telah mengambil sesuatu dari tubuh Kiai. Dan itu bukan darah biasa. Itu adalah darah garis ulama yang menjadi kunci pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam harinya, Kiai Fahrul berdiri di halaman pesantren sendirian. Ia melihat ke langit, lalu ke arah kamar Sari yang jendelanya terbuka perlahan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara lirih dari balik daun. "Kalau aku bukan manusia, apakah kau masih mencintaiku?" Dan Fahrul menjawab, "Ya." Pagi yang biasanya hangat di Ponorogo kini digantikan hawa dingin seperti kabut kematian. Suasana pesantren Al-Muhibbin makin sunyi dan mencekam. 4 santri dinyatakan hilang tanpa jejak. Pencarian ke seluruh penjuru desa dan hutan Watu Geni tak membuahkan hasil. Anehnya, suara mereka terdengar setiap malam dari sumur tua di belakang dapur pesantren. Memanggil nama ibu, menangis, lalu tertawa melengking seperti perempuan. Kiai Fahrul sudah tak bisa lagi membungkam kenyataan. Malam itu ia pergi ke kamar. Warisan Bunyai Halimah, membuka kotak besi yang terkunci bertahun-tahun. Di dalamnya, ada kitab tua, kalung hitam bertuliskan aksara kuno, dan sehelai surat dari almarhum kakeknya, Kiai Raden Sulaiman, pendiri pesantren Al-Muhibbin. Dalam surat itu tertulis, "Jika cucuku menemukan surat ini, maka ketahuilah, dendam alas geni tak pernah mati. Ia akan menjelma dalam wujud cinta. Waspadalah pada wanita yang tak menangis, meski dunia runtuh. Ia bukan dari dunia kita. Untuk mengembalikannya ke asal, bacalah ruqyah. Zatu asal dalam malam ganjil di depan pohon tempat ia terlahir. Tapi waspadalah, ritual ini butuh tumbal darah keturunan ulama." Kiai Fahrul membaca berkali-kali, tangannya gemetar. Ia tahu satu-satunya keturunan ulama tersisa adalah dirinya sendiri. Maka malam itu, ia mengumpulkan Habib, Nisa, Ustadz Wahab, dan Pak Kasan. Bersama-sama mereka merencanakan pengusiran Sari, meski penuh risiko. Namun yang tak mereka tahu, Sari mendengar semuanya. Malam itu, Sari datang ke kamar Kiai. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, rambutnya basah seperti habis direndam air kuburan. Ia duduk di lantai dan mulai menangis, untuk pertama kalinya. Tapi air. Matanya berwarna hitam seperti tinta. "Kau ingin mengembalikanku ke sana?" tanyanya lirih. "Kau tahu, aku mencintaimu, Fahrul. Tapi dunia ini terlalu kejam padaku. Aku dulu hanya perempuan biasa, dijadikan tumbal oleh orang tuaku sendiri, dikurung di dalam batang pohon oleh leluhurmu. Bertahun-tahun aku menangis dalam gelap, lalu kau datang. Dan aku melihat cahaya." Kiai Fahrul menahan napas. Hatinya bergetar, di balik segala kengerian, ada kisah nestapa yang tak terungkap, tapi cinta yang didasari dendam. Tetaplah menjadi luka yang menular. "Maka pilihlah, Fahrul, antara aku atau pesantrenmu," ucap Sari dengan suara yang bergetar antara tangis dan kutukan. Keesokan harinya, kabar duka datang. Ustadz Wahab ditemukan tak bernyawa di pojok ruang tamu, tubuhnya membatu seperti arca. Di dahinya tertulis dengan darah, "Jangan halangi cinta." Pak Kasan tiba-tiba hilang entah kemana, dan Habib mulai mimisan terus-menerus. Sementara Nisa mengalami mimpi buruk yang berulang. Ia melihat dirinya menikah dengan lelaki bermata merah, di pelaminan yang mengapung di atas api. Dengan sisa tenaga, Kiai Fahrul akhirnya bersujud di mihrab masjid. Ia memohon petunjuk. Ia membaca seluruh isi kitab merah dan menghafal ruqyah Zatu asal.
Lalu ia bersiap menuju pohon tua di hutan Watu Geni, tempat segalanya dimulai. Tapi sebelum ia berangkat, Sari datang dengan wujud aslinya, rambut menjulur hingga lantai, mata merah menyala, tubuh melayang beberapa sentimeter dari tanah. Namun wajahnya tetap cantik, masih menyimpan kesedihan mendalam. Kalau kau lanjutkan ritual itu, aku akan lenyap. Tapi begitu juga kenanganmu bersamaku, semua akan hilang, Fahrul. Aku akan benar-benar pergi, dan Kiai Fahrul berdiri dalam dilema antara tugas sebagai pemimpin pesantren dan cinta yang, entah sejak kapan, mulai merasuk ke dalam jiwanya. Malam itu, langit Ponorogo seperti dilukis dengan luka. Angin tak lagi hanya meniup daun, tapi membawa bisikan. Di seluruh sudut pesantren, suara gamelan halus terdengar samar, seperti pesta yang datang dari dunia tak kasat mata. Para santri dikunci di asrama, tidak boleh keluar sepatah langkah pun. Nisa berzikir terus-menerus sambil memeluk kitab suci, sementara Habib berkeliling dengan segenggam garam dan air doa. Di tengah halaman, Kiai Fahrul berdiri mengenakan jubah putih dengan mata yang telah sembab oleh air mata. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam penentuan, apakah cinta akan menyelamatkan pesantren atau menghancurkan seluruhnya. Mereka semua berkumpul di dekat pohon waru tua yang menjulang di pinggir hutan Watu Geni. Pohon itu telah menghitam separuh batangnya, dan dari sela-sela akar keluar asap putih yang berputar lambat. Di bawahnya terbentang kain putih sepanjang 5 meter, dan di atasnya terletak kitab merah serta botol darah keturunan Kiai Raden Sulaiman. Habib membaca ruqyah Zatu asal perlahan. Suaranya tenang tapi gemetar. Nisa ikut membaca, tapi suaranya mendadak parau. Udara menjadi berat, langit bergetar, dan dari antara batang pohon terdengar suara lengkingan tinggi yang membuat telinga berdarah. Lalu, dari kegelapan muncul sosok Sari. Dia tidak berjalan. Dia melayang, dengan mata merah menyala, rambut menjuntai seperti belati, dan gaun pengantin putih yang kini penuh bercak darah dan tanah kuburan. Ia melayang hingga sejajar dengan Kiai Fahrul, lalu tersenyum lirih. Kau benar-benar ingin menghapusku, Fahrul? Setelah aku menyerahkan semua, bahkan cintaku. Kiai Fahrul menunduk. Air matanya menetes, jatuh ke tanah dan langsung menguap. Kau bukan dari dunia ini, Sari. Kau adalah dendam yang tak pernah selesai. Dan aku, hanyalah lelaki yang bodoh karena menyangka bisa menyelamatkan cinta dari luka masa silam. Sari tertawa pelan, tapi tawa itu berubah menjadi jeritan. Kalau aku harus pergi, aku tidak akan pergi sendirian. Saat itu, angin kencang menyapu pohon waru. Dari dalam tanah, muncul bayangan-bayangan hitam seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang ada di sekitar. Nisa jatuh tersungkur, darah keluar dari telinganya. Habib mulai tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu tubuh Kiai Fahrul terangkat ke udara, dan dari dadanya mengalir darah perlahan, menetes ke atas kitab merah. Tumbal, bisik suara dari pohon itu dengan sisa tenaganya. Habib membaca kalimat terakhir dari ruqyah Zatu asal. Lalu, dengan gemetar, ia menyiram tubuh Fahrul dengan air doa dan melempar botol darah ke akar pohon. Sebuah kilatan cahaya menyambar dari langit. Pohon waru terbakar dari ujung hingga ke akarnya. Asap hitam menyelimuti seluruh halaman. Suara jeritan ribuan makhluk menggema dari dalam tanah. Lalu, hening Sari terdiam di udara. Tubuhnya perlahan-lahan memudar. Wajahnya kini kembali seperti perempuan biasa. Tak ada darah, tak ada kemarahan. Hanya luka, hanya air mata. Terima kasih, karena kau pernah mencintaiku, meski aku tidak pernah punya bayangan. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Bersama dengan pohon, asap, dan jerit itu semua. Tubuh Fahrul terjatuh ke tanah, tak bergerak. Tapi ia masih bernapas. Habib menangis. Nisa memeluknya. Mereka berhasil, tapi dengan harga yang nyaris tak tertanggung. Keesokan harinya, kabar bahwa pesantren Al-Muhibbin mengalami gempa spiritual menyebar ke seluruh Ponorogo. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa ada satu pohon hangus total di tengah malam, sementara pohon lain tak tersentuh api. Tak ada yang tahu kenapa para santri terbangun dengan luka bekas cekikan di lehernya. Dan tak ada yang tahu bahwa di bawah tanah itu, masih ada sesuatu yang belum mati. Malam Jumat berikutnya, suara gamelan kembali terdengar samar. Kali ini,
tak ada siapapun yang berani keluar kamar. Kecuali seorang santri kecil bernama Marwan yang berdiri di depan kamar mandi, menatap bulan penuh. Ia berbisik sendiri. Ibu Sari sudah pulang, tapi katanya akan datang lagi, kalau Kiai lupa padanya. 2 bulan telah berlalu sejak ritual di hutan Watu Geni. Pesantren Al-Muhibbin mulai pulih. Meskipun belum sepenuhnya tenang, Kiai Fahrul masih menjalani pengobatan, baik jasmani maupun ruhani. Ia lebih banyak berdiam, berzikir di bawah menara, matanya tak lagi bersinar seperti dulu. Nisa dan Habib kini menjadi tangan kanan yang mengurus pesantren. Sementara Pak Kasan belum ditemukan, hilang sejak malam ritual. Suasana siang kembali normal tapi malam tetap mencekam. Santri-santri baru yang tidak mengetahui peristiwa itu tak merasakan apa-apa, tapi mereka sering bertanya kenapa lonceng masjid tak pernah dibunyikan setelah azan Isya. Dan kenapa pohon di belakang dapur dibungkus kain kafan putih. Setiap ditanya, Nisa hanya tersenyum dan berkata, itu bagian dari sejarah pesantren ini. Namun di balik senyum itu, Nisa menyimpan beban berat. Setiap malam Jumat, ia masih bermimpi melihat Sari duduk di kamar pengantin, dengan rambut tergerai dan gaun putih yang tidak kotor, tapi juga tak bersih. Sari hanya menatapnya, tak pernah bicara. Tapi dalam mimpinya Nisa tahu, Sari belum sepenuhnya pergi. Sementara itu, Kiai Fahrul mulai menulis catatan yang ia simpan di balik rak kitab. Penuh tulisan tangan yang nyaris tak terbaca, seperti seseorang yang menulis dalam keadaan ragu dan gelisah. Isinya adalah penyesalan cinta yang tak tahu harus disimpan atau dilupakan. Dalam salah satu tulisannya, Kiai Fahrul menulis, cinta yang tak berasal dari bumi akan kembali ke langit, tapi luka yang ditinggalkannya akan tetap tinggal di dada manusia. Hari itu, langit kembali mendung. Angin dingin berhembus dari utara. 3 santri perempuan pingsan bersamaan di mushola dan ketika sadar, mereka semua mengucap kalimat yang sama tanpa tahu kenapa. Dia akan datang lagi saat pohon itu tumbuh kembali. Habib dan Nisa langsung menggali tanah tempat pohon waru pernah tumbuh. Dan benar, ada tunas kecil yang tumbuh dari sisa akar yang seharusnya telah hangus. Mereka langsung memanggil Kiai Fahrul, tapi Kiai hanya duduk diam menatap tanah itu, lalu berkata, mungkin cinta memang tak bisa dibakar. Malam itu sesuatu terjadi, santri bernama Rizal mendadak kerasukan dan berbicara dalam bahasa yang tak dikenali. Mata Rizal memutih, dan ia berkata, aku hanya ingin menggenapkan janji. Kau sudah membuka tubuhmu, tapi belum menyerahkan hatimu. Lalu Rizal roboh, seperti tak punya tulang. Kiai Fahrul membawa kitab merah ke masjid, dan malam itu ia mengurung diri di dalam. Menara masjid mendadak bersinar keemasan dan suara azan berkumandang dari arah yang tak diketahui sumbernya. Santri yang mendengar hanya bisa menangis, tak ada satupun yang berani mendekat. Hingga subuh tiba, dan Kiai Fahrul ditemukan tak sadarkan diri di mihrab, dengan wajah basah oleh air mata. Di sampingnya, ada selembar kain putih bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam darah segar yang ketika disentuh langsung mengering. Dari hari itu, Kiai Fahrul tidak pernah lagi menyebut nama Sari. Tapi setiap malam Jumat, ia selalu meninggalkan setangkai melati putih di bawah menara, persis di tempat Sari biasa duduk ketika menyisir rambutnya. Nisa tahu itu bukan ritual, bukan pengusiran. Itu adalah perpisahan yang tak pernah benar-benar usai. 3 bulan setelah itu, seorang lelaki tua datang dari Madura, mengenakan baju putih kusam dan membawa tas rotan berisi kitab tua. Ia memperkenalkan diri sebagai cucu dari Kiai Maruf dari Gunung Cinde. Ia berkata bahwa ia mendapat isyarat dalam mimpi tentang pesantren Al-Muhibbin. Ia bertemu Kiai Fahrul secara pribadi, dan setelah pembicaraan panjang dalam kamar tertutup, ia hanya berkata satu kalimat pada Habib sebelum pulang. Jika cinta disimpan dalam rahasia, ia takkan musnah. Tapi jika dibuka dengan paksa, ia akan meminta korban baru. Beberapa minggu kemudian, anak-anak santri melihat seekor burung kecil bertengger di jendela kamar Kiai Fahrul. Burung itu berwarna putih, matanya merah. Ia datang setiap pagi, sambil membawa satu helai rambut panjang di paruhnya. Lalu terbang ke arah pohon waru, yang kini dijaga pagar kawat dan doa-doa yang dibacakan Habib setiap malam. Tak ada yang tahu dari mana burung itu datang. Tapi Kiai Fahrul selalu membuka jendela dan berkata lirih, kau belum selesai rupanya. Dan di malam ke-99 sejak ritual, pesantren kembali diguncang. Pohon waru tumbuh cepat, menjulang 2 meter dalam semalam.
dan di batangnya tersurat nama, Sari, dalam bentuk akar yang melingkar seperti kaligrafi. Pagi harinya, Kiai Fahrul memanggil semua santri dan berkata, "Hari ini kita tanam doa bersama. Jangan pernah ulangi kisah cinta yang tidak dibarengi ridha Allah." Lalu ia memimpin zikir terbesar dalam sejarah pesantren itu. Semua santri menangis, mereka belum paham sepenuhnya, tapi mereka tahu, kisah cinta ini telah menjadi sejarah yang tak bisa dihapus oleh api, air, atau waktu. Sore itu, saat langit mulai jingga, Nisa melihat sosok perempuan duduk di bawah pohon waru yang telah dibungkus kain putih, dan dibacakan 99 ayat perlindungan. Perempuan itu tersenyum ke arahnya, rambut panjang tertiup angin, suaranya hanya terdengar di dalam hati. "Terima kasih karena tak pernah membenciku, meski aku datang dengan cara yang salah." Dan ketika Nisa berkedip, sosok itu menghilang. Tapi di tanah bekas duduknya, ada setangkai melati putih, dan selembar daun yang terbentuk menyerupai hati yang patah.